أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kasyafa 'annal ghummah wa jala ghayahibal zulmah wa akmala dinana wa atamma 'alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabiyyin fakunna bi khaira ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di sini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang di sini semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, imam kita, panutan kita, datuk daripada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besarnya, ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan di sini, kelak di yaumil kiamah kita dikumpulkan dan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sing pertami yang sami-sami kita muliakan, kita hormati para ulama, para kiai, para asatid, para guru-guru agama, guru tajwid, guru makhraj, guru fikih, guru akidah, guru tafsir, guru hadis, dan guru-guru agama lainnya. Wabil khusus Kiai Haji Bushra Karim, Sahibul Majlis Miftahul Huda, kemudian Kiai Ma'mun, kemudian guru kita Ustadz Aziz, Ustadz Sarbawi, Ustadz Romli, Ustadz Saniman, Al-Hajj Firman, dan Kiai Haji Ahmad, serta qori kita semua para ulama yang mana Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam sabdanya yang Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan di dalam kitab daripada Minhajul Abidin bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanah siyamiha wa qiyamiha. Memandang daripada wajah para ulama, orang-orang alim, ini paling aku senangi, paling aku cintai daripada puasa, daripada qiyamul lail. Mengapa demikian? Karena dengan kita memandang para masyayikh kita, para guru-guru kita, dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian para tokoh agama setempat, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, juga para tim hadrah, juga para pengawal, para jawara, wabil khusus hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam berkah bulan Rajab ini, di dalam berkah bulan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang punya penyakit Allah angkat daripada penyakitnya. Yang masih nganggur mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan. Yang punya usaha dilancarkan oleh Allah usahanya. Sing dereng nikah mudah-mudahan Allah kasih daripada jodohnya. Amin Allahumma amin. Kayaknya di sini lebih banyak yang jomblo ya, betul? Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih jodohnya. Amin Allahumma amin. Emang udah mau nikah lo? Kenceng banget aminnya. Belajar ngaji sama guru-guru sama kiai ya. Mudah-mudahan jadi hafidz Quran, jadi ulamaul amilin minas solihin. Amin Allahumma amin. Ini libur panjang ya kayaknya sekarang nih ya. Masya Allah bisa pada hadir semua di sini. Mudah-mudahan kita semua yang meluangkan, menyempatkan waktunya di sini kita disempatkan juga dipandang kita dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ini pasti pernah merasakan sedih. Betul? Semua orang pasti merasakan galau pernah, betul? Yang bimbang pernah, betul? Baik itu sedih karena nggak punya duit, baik itu sedih karena belum nikah-nikah, baik yang sedih nganggur aja, baik yang sedih karena ditinggal daripada kerabatnya, baik yang sedih karena nggak punya teman. Pasti kita semua pernah merasakan daripada kesedihan. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan daripada kesedihan, penderitaan, tidak apa-apanya daripada kesedihan dan penderitaan yang kita alami. Sebelum Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dilanda kesedihan dengan meninggal pertama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, kekasih tercintanya dan salah satu sosok yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak lama pula ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang selalu senantiasa mengawal daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama sirah menyatakan meninggalnya ulama ini dikatakan daripada Amul Husni atau tahun kesedihan. Orang-orang yang berpengaruh di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selalu mendukung daripada perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sedih. Makanya di akhir surat Al-Kahfi Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya. Nah ini kadang dipotong. Orang yang tidak senang memuliakan Nabi Muhammad SAW dipotong sampai situ aja. Tetapi apa? Istisnanya, pengecualiannya yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Aku manusia sama seperti kalian. Rasulullah bisa sedih, Rasulullah bisa lapar, Rasulullah bisa gembira. Nah ini termasuk kesedihan yang dilanda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya kita bersedih hati, kita berkecil hati, dan ini juga dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga para ulama sirah menyatakan ketika meninggalnya Abu Thalib, ini dakwah di kota Mekah, syiar di kota Mekah dikabarkan tertutup karena semuanya pada berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal and the gang semua berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu masih ada Abu Thalib, Bu, nggak berani mandang daripada Abu Thalib. Hingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ke kota Taif. Dan di kota Taif inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, dilempari kotoran, diintimidasi, dicaci, dimaki, lagi sedih-sedihnya, lagi kehilangan kekasih-kekasihnya, kemudian dizolimi oleh kaumnya sendiri, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafinlah kaumku ini
Padahal pada saat itu mereka belum masuk Islam, tapi dianggap oleh Rasulullah SAW, ya Allah, ampunilah daripada kaum-kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Lagi sedih, lagi kecil hati, orang-orang yang disayang sama Rasulullah SAW satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dicaci lagi, dimaki, dilempari batu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Sabarlah, tabahlah engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, karena di dalam kesabaran engkau terdapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersedih atas tingkah laku mereka, jangan berkecil hati dengan tipu daya yang mereka perbuat kepada engkau ya Rasulullah. Maka kalau dilihat ini akhir daripada surat yang sebelum Al-Isra. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ayat demi ayat. Ada yang diturunkan di kota Mekah dan ada yang diturunkan di kota Madinah. Kalau kita melihat surat atau ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah surat Al-Alaq atau Iqra. Kalau kita melihat seperti itu, urutan Al-Quran diurutkan dari yang pertama turun sampai selesai, maka itu akan dimulai daripada surat Iqra, bukan Al-Fatihah. Kemudian disusun dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman dan para sahabat yang lainnya hanya membentuk menjadi mushaf. Tetapi yang mengurutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Fatihah menjadi ummul kitab, menjadi pembukaan daripada Quran. Makanya kita kalau tawasul semua membaca surat Al-Fatihah. Shallu ala Muhammad. Kemudian Allah tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya dalam keadaan sedih yang terus menerus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hibur kekasihnya tersebut dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Baitul Maqdis atau sekarang Palestina, Masjidil Aqsa. Itu adalah Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Sebelum diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dibelah dadanya dengan peristiwa insyiqaqus sadr, pembelahan dada. Dan ini ternyata bukan sekali. Pernah ulama sirah menyebutkan 4 kali dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kapan? Ketika sedang disusui oleh ibu susuan, ibu radha'ah, yaitu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha dari kalangan Bani Sa'ad. Jadi Bu, kebiasaan daripada orang-orang Quraisy ini kalau kepengen anaknya pinter, fasih, pinter ngaji, pinter ngi'rab, maka dibawa ke ibu-ibu di kalangan Bani Sa'ad karena terkenal cerdas-cerdas, fatona dan alim-alim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Ini semua orang-orang dari Bani Sa'ad sudah ngambil karena Rasulullah kelihatannya biasa aja, kelihatan bukan orang kaya. Sedangkan Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala anhu sudah meninggal. Ini dilihat, wah Rasulullah Muhammad masih kecil ya Allah. Nggak ada yang nyolek, tinggal satu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang mengambil untuk menyusui daripada Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Bani Sa'ad tadi yang sudah ngambil daripada anak-anak Quraisy untuk disusui di sana, semua sudah jalan, tinggal sendiri Rasulullah SAW. Tapi semua yang tadi duluan, semua kesusul dengan onta atau kendaraan yang dinaikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu irhasat, tanda-tanda nubuah. Kalau mukjizat ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anbiya setelah diutus menjadi nabi.
Tetapi irhasot ini adalah salah satu tanda-tanda bakal menjadi nabi. Ini salah satu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi susunya tidak keluar, yang tadi susu daripada hewan tersebut hanya sedikit keluarnya, kemudian menjadi susunya segar, paling banyak dan paling gemuk, sehingga semuanya kebalap dengan kendaraan yang dinaikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika sedang bermalam, sedang menginap di rumah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, datanglah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa kedua yaitu pada saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun. Kemudian yang ketiga adalah ketika usia 40 tahun, yaitu pada saat diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan yang keempat adalah pada usia 52 tahun atau 1 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Karena Nabi hijrah pada usia 53 tahun. Ulama sirah ini menyatakan ada yang setahun sebelumnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berarti Rasulullah umur 52 tahun. Ada juga yang mengatakan 5 tahun sebelumnya. Dan juga ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Tapi alal mu'tamad, ulama sirah, ulama ahli sejarah, ulama tarikh sepakat bahwasanya peringatan atau Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab, yang mana di Indonesia ini khususnya hampir para umat mengadakan acara Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dilakukan oleh malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW? Apakah membersihkan daripada dosa Rasulullah? Rasulullah nggak punya dosa, Bu, dari kecil nggak punya salah, nggak punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, Bu, contoh kita kalau mau sholat nih, kalau nggak dalam keadaan janabah ya, nggak dalam keadaan hadas akbar, maka kita kalau mau sholat kan wudhu. Mau menghadap Allah kita kudu wudhu agar bersih ketemu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pembelahan dada ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk agar adab bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarkan adab kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan adab dan akhlak kepada para sahabat, para tabi'in hingga kepada ulama mutaakhirin, mutaqaddimin, mutaakhirin sampai kepada kita semua. Shallu ala Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khulqan wa khalqa. Diriwayatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bagusnya akhlak, paling sempurnanya akhlak, dan paling rupawannya, paling gantengnya manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi setelah dibelah dadanya, jadi Rasulullah ini lagi duduk-duduk sama Sayyidina Hamzah dan dengan Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib atau dengan Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Lagi duduk-duduk, datang malaikat Jibril, dibelah dadanya. Kata Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyebutkan di dalam kitab Rawi'nya Simtud Durar, apa yang beliau katakan, wa ma akhraja amlaku min qalbihi adza walakinnahu zada tuhra ala tuhri. Dan tidaklah apa yang dikeluarkan dari jasadnya, dari dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kotoran, tidak, walakinnahu zaduhu tuhra ala tuhri, akan tetapi ia ditambahkan kesucian di atas kesucian. Shallu ala Muhammad. Makanya kan orang-orang sini semua pada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sini senang sama ilmu, senang sama akhlak, senang sama adab. Ini adalah menunjukkan bahwasanya kita yang hadir di sini di halaman Masjid Baitul Muttaqin, mudah-mudahan orang-orang yang cinta dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang mahabbahnya tinggi kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Fardu ain, kerjakan sholat haruslah rutin. Cinta orang tua zahir dan batin, hubungan guru harus terjalin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibdil qulubi wa dawamiha bihati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Salawat bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'na sayyidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Salat dan Allah bersihkan pikiran buat guru-guru kita, para pakar kita, para auladana, cinta kita, diberikan kabar yang baik terus Allah Ta'ala. Mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumil
alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Masya Allah, warga sini pada pecinta selawat ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita yang banyak selawat sama Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus dikit lagi kita masuk bulan Sya'ban, Bu. Bulan Sya'ban ini nih bulan dimana diturunkan perintah selawat. Kalau bulan Rajab ini kita diperbanyak untuk istighfar. Ini masih ada kesempatan dikit lagi. Kita baca Sayyidul Istighfar, kita baca daripada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, banyak-banyak istighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini besok pas hari Jumat ada ijazah umum dari Al Habib Salim bin Abdullah Asyatiri dari Kota Tarim rahimahullah taala. Ada amalan yang mana barang siapa yang membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Barang siapa yang membaca Ahmadur Rasulullah wa Muhammadur Rasulullah 35 kali. Kapan? Pada saat duduk julus baina khutbatain. Lagi saat khotib duduk di antara dua khutbah. Selesai khutbah pertama, sebelum masuk khutbah kedua, maka kita para makmum dianjurkan untuk membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35. Apa manfaatnya? Manfaatnya insya Allah selama 1 tahun rezekinya nggak pernah sempit. Selalu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perjalanan Isra, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertiga. Rasulullah, malaikat Jibril dan Buraq. Dan ini Allah perintahkan untuk beberapa kali berhenti untuk melakukan sholat 2 rakaat. Pertama, berhenti di Thaibah atau kota Madinah sekarang. Dikasih tahu nih sama malaikat Jibril, ya Rasulullah nanti engkau akan hijrah ke sini, kota Madinah. Kemudian nyambung lagi berhenti untuk sholat di Madian. Madian ini tempat Nabi Allah Musa mengumpat dari kejarannya Fir'aun. Kemudian sholat lagi di Bukit Tur Sina. Kemudian terakhir baru di Bethlehem di Palestina. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai terakhir peristiwa Isra. Karena terakhir peristiwa Isra di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW disebutkan untuk menjadi imam para anbiya yang lainnya.
Shallu ala Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini kalau kita ceritain banyak, karena hadisnya juga banyak. Di Sahih Bukhari juga banyak, di dalam kitab-kitab tarikh hawadis juga ada, di kitabnya Abu Ya Maliki juga ada. Kalau kita ceritain panjang dan makan waktu yang sangat lama. Intinya ketika selesai Isra diberangkatkan Nabi Muhammad SAW ke Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Dan ini yang harus kita pahami sebagai akidah. Bertemunya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti Allah punya tempat. Allah tidak butuh tempat, karena tempat adalah sesuatu yang jadid, sesuatu yang hadis. Sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu yang baru. Allah adalah qadim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di situ dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dimensi di akhirat nanti, dimensi surga dan dimensi neraka. Dan itu khusus dibuka oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak dengar Bu, Sayyidina Bilal telapak kakinya terdengar di surga? Mesti kan banyak para dai kita, para kiai kita, mubaligh kita nyampaikan bahwasanya telapak kaki Bilal terdengar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW sedang Mi'raj. Apa yang dilakukan? Menjaga wudunya, kemudian sholat sunnah wudu. Wa ala kulli hal dibukakan dimensi-dimensi dunia dan akhirat. Dilihat daripada orang-orang yang sedang menggunting daripada lidahnya sendiri, na'udzubillah summa na'udzubillah. Gunting dari neraka, menggunting lidahnya sendiri. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, malah nanya kepada malaikat Jibril, kenapa ini? Apa yang mereka lakukan? Dosa apa yang mereka perbuat? Ia selalu berghibah. Lidahnya digunakan untuk ngadu domba, untuk namimah, untuk ghibah, untuk ngomongin orang, untuk bergunjing, dan untuk mengadu daripada ulama. Ini dosa-dosa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi para pecinta-pecinta ulama semua. Amin. Kemudian salah satu dimensi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak banget dimensi. Di antaranya ada kaum yang di sebelah kanan lagi duduk-duduk makan daging sing sampun mateng, udah mateng di dagingnya, ada endasnya semua lengkap. Yang sebelah sininya yang sebelah sininya makan yang belum mateng, makan daging mentah, bau ambu, membundok. Sebelah kanan orang lagi enak makan kambing, apa di sini nasi samin ya, makan nasi samin, makan nasi kambing, nasi samin, nasi kulit, masih enak. Yang sebelah sini makan mentah. Apa yang mereka lakukan sampai ia disiksa seperti ini, makan daging mentah? Na'udzubillah. Ini pelajaran buat kita semua. Orang-orang yang makan daging matang ini adalah sang suami yang tidak pernah melakukan zina, yaitu kecuali melakukan hubungan intim dengan istrinya. Ini adalah derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang golongan shimal, yang golongan sebelah kiri adalah golongan-golongan yang mereka sudah punya istri tetapi ia mendatangkan atau melakukan zina, wal iyadu billah. Makanya Pak, kalau mau nikah lagi aja Pak. Kok betulnya pelan banget, takut ya? Bu, enggak Bu, bercanda Bu, insya Allah Bu. Makanya yang sayang istri sayang sama suami. Makanya kalau suami lagi pulang nggak bawa duit, namanya usaha kan kadang nggak mesti bawa duit pulang. Kalau ketika lagi nggak bawa duit, jangan dicemberutin, jangan nggak dandan. Ntar kalau nggak bawa duit nggak dandan lagi. Tapi insya Allah di sini ibu-ibunya rajin dandan semua, insya Allah. Rajin dandan kalau keluar kondangan. Tapi emang kaum ibu-ibu ini paling rame. Pengajian paling rame, betul nggak Pak? Acara arisan, kondangan paling rame, ziarah paling rame ibu-ibu. Dan di neraka juga paling rame ibu. Damai Bu, damai Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ketika pulangnya setelah melakukan Isra dan Mi'raj,
Kalau di sini sering baca Maulid Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, rawi marhaban Diba, itu disebutkan tsumma arudduhu minal arsh qabla an yaprudal farsh. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang daripada Isra dan Mi'raj, ini kasurnya hangat. Kalau kita baru bangun tidur nih, kan kasur hangat. Namanya kita habis duduk, habis tiduran, baring nggak pindah-pindah hangat. Nah ini begitu juga perumpamaan saking cepatnya daripada waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan ulama sepakat indah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ruh dan jasad. Dengan ruh dan jasad peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi masih anget, maler anget. Dan ini termasuk daripada keberkahan waktu. Makanya kalau kita duduk pengajian begini Bu ya, berasanya lama banget. Kok nggak selesai-selesai dari tadi. Ayun dahar kerihin Bib, sampun lapar. Tapi tadi udah dibagiin snack ya. Alhamdulillah. Gitu kalau duduk pengajian rasanya lama banget. Coba kalau kita main apa? Main Ludo, main ML, apa yang sekarang? FF. Nggak berasa, tahu-tahu ibunya manggil nggak denger aja. Tahu-tahu lewat zuhur nggak sholat, asar nggak sholat. Betul Bu? Kenapa? Asik, nggak ada keberkahan waktunya. Kalau pengajian kita ngaji baca manakib, kita baca maulid, kita ngaji kitab lama banget sampai ada yang ngantuk tidur. Tapi kalau begadang kuat-kuat, begadang lama-lama kuat karena tidak ada keberkahan waktu. Dan ini termasuk keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia enggak Bu Nabi Muhammad? Sempurna enggak Bu Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika setelah Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bahas detail perjalanan Mi'rajnya karena waktu yang pendek. Pas pulang Rasulullah sedih. Kan tadi udah sedihnya, udah dihibur sama Allah, udah Isra Mi'raj, kenapa sedih? Khawatir umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang nggak percaya bagi yang memiliki iman lemah. Makanya kan di sini judulnya membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak, mencontoh daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewujudkan jiwa yang taat dalam meraih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mikirin, ya Allah nanti gimana ya? Itu Rasulullah mikirin tuh, sahabatnya aja dipikirin, apalagi kita sebagai umatnya. Dipikirin, khawatir ada yang nggak percaya sehingga keluar dari Islam. Ada yang keluar dari Islam, ada yang murtad tidak percaya, kemakan omongan-omongan daripada kafir Quraisy. Karena ketika sedang duduk di depan rumahnya, lewat memusuhannya Abu Jahal and the gang, musuh dunia dan musuh di akhirat, yang menganggap Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini lebih dahsyat daripada Fir'aun Bu. Fir'aun ini masih mau tobat, di akhir hayatnya masih mau tobat, tapi apa daya ajal sudah sampai daripada lek-lekannya, jadi tidak diterima daripada taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Jahal sudah mau mati, sudah mau ditenggal, bukannya minta maaf, bukannya minta ampun, tetapi apa? Ngomong sama sahabat, kan mau dipenggal palanya apa? Sampaikan sama Muhammad, ya Allah, saya adalah musuhnya di dunia dan di akhirat. Makanya orang kalau ada yang kayak begitu dipanggilnya Abu Jahal, tetap dianggap daripada musuhnya. Waliyadzubillah. Kita semua memuliakan, mencintai, menghormati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal lewat nih Bu, Rasulullah lagi duduk lewat. Wah, kayaknya lagi sedih nih, kayaknya lagi murung. Hei Muhammad, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau murung? Aku ini habis diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa katanya? Apa benar? Apa kalau bahasa sekarangnya? Apa iya dah? Yang boneng? Yang benar?
Sing bener sih gitu ya. Akhirnya kapan kau berangkat? Tadi malam. Lo kok itu udah ada di sini pagi-pagi? Iya. Akhirnya kesempatan ya, Abu Jahal kan paling gak demen banget Rasulullah nyebarin agama Islam, betul Bu? Panggil orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy kumpul semua di sini, kumpul semua kumpul bersama Abu Jahal dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu semua yang di sini, sedanten ning Riki, begitu ya? Saya masih belajar pembahasan, dereng bangkit kulane pembahasan malam belajar. Bahasa Indonesia aja ya. Shallu ala Muhammad. Kumpul semua sini, kumpul. Dengar ini. Lu percaya nggak? Nabi lu nih, Rasul lu katanya habis dari Baitul Maqdis berangkat tadi malam, tapi sekarang udah nyampe. Iman sahabat yang sedikit itu goyang, tidak sedikit yang murtad. Tetapi orang yang percaya dengan Allah dan Rasulnya, imannya semakin bertambah. Akhirnya coba kita lihat, biasanya kan kalau zaman dulu kan masih pakai onta, masih pakai kuda, lama. Kalau sekarang kan udah ada mobil, udah ada tol, udah ada kereta MRT, LRT, ada pesawat. Dulu nggak ada, dan perjalanannya itu sangat singkat, sangat cepat. Jadi yang nggak ada iman tidak mempercayai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanannya biasa itu Bu, ditempuh 1 bulan perjalanan perginya, perjalanan pulangnya 1 bulan. Jadi total pergi dan pulang 2 bulan. Nah, kalau di sini kan kita bilangnya pulang pergi, betul nggak? Kalau kita beli tiket umroh kam tadzkirah, aku dhahab wa iyab. Berapa tiket pergi dan pulang? Kalau di sini bilangnya pulang pergi, PP, betul. Makanya Bang Toib nggak pulang. Shallu ala Muhammad. Ada di sini Bu suaminya yang kerjanya jauh nggak pulang-pulang? Ada? Tanyain kabarnya Bu, teleponin, video call. Karena kalau ibu nggak nanya kabarnya, nanti ada perempuan yang lain daripada nanya kabarnya. Tahu-tahu nikah lagi dia punya anak. Tanyain kabarnya. Shallu ala Muhammad. Tapi di sini insya Allah ibu-ibunya solehah semua insya Allah. Masa ibunya solihin? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini anak hadro nih, penerus kita, doain biar menjadi dakwahnya diterima dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini anak hadro ada generasinya. Jangan nanti sampai udah kerja, sampai udah nikah ini terus. Biar ada anak-anaknya, ada kegiatan dibentuk. Hadro udah punya sendiri apa minjem masih? Alhamdulillah. Kostum belum punya ya? Bikinlah habis ini. Masa kalah sama ibu-ibu? Ibu-ibu tiap 3 bulan sekali kostumnya baru mulu ya Bu. Shallu ala Muhammad. Ini anak-anak hadro ini kalau nggak ada penerusnya sayang, karena nanti di hari akhirat masuk surganya paling belakangan. Mau nggak? Insya Allah kita semua umat Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku kata Rasulullah nanti masuk surga, kecuali yang enggak kepengen. Illa man aba. Siapa yang enggak kepengen Rasulullah? Kata sahabat tanya, yang taat kepadaku maka ia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mau mengikutiku ialah ia yang enggan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang enggak Bu Rasulullah sama kita? Makanya kita hadir acara seperti ini menambahkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak hadro belakangan masuk surganya nih. Kan suruh ngarak dulu umatnya Rasulullah masuk. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mada'a lillahi da semua tala'al badru alaina min
warfa. Sallallahu ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Rasul syafaat ya Rasulullah alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban. Jadi kudu ada generasinya. Jadi biar semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sahabat-sahabat orang-orang Quraisy termasuk semua kumpul. Ada yang sudah beriman, ada yang belum beriman. Termasuk orang-orang kafir Quraisy juga dipanggil semua orang-orang Quraisy untuk mendengar kabar dari Rasulullah SAW. Yang harusnya perjalanannya pergi dan pulang 2 bulan, tetapi Rasulullah berangkat malam, pagi sudah ada di Ka'bah, sudah kumpul di depan Ka'bah. Maka Abu Jahal dan CS-nya bertanya, ya udah kalau begitu kita tes aja. Bagaimana nih Muhammad, jujur apa enggak? Ya Allah, ini nabi, ini rasul, kita punya imam, kita punya panutan yang kita sudah lahir alhamdulillah sudah keadaan dalam memeluk agama Islam, agamanya Rasulullah SAW. Kita melihat nabi kita dites, jujur enggak? Padahal dulu orang-orang kafir Quraisy semua setuju sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, dipanggil julukannya Al-Amin. Al-Amin artinya amanah, dipercaya, sehingga diberi kesempatan oleh orang-orang Quraisy yang pantas adalah Nabi Muhammad SAW. Belum jadi nabi, belum jadi rasul, tapi dipercaya. Tetapi ketika jadi nabi, ketika jadi rasul, Nabi Muhammad SAW tidak dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Allah, sedih nggak Bu kita ngelihat nabi kita yang semua orang mengharapkan, mendambakan daripada syafaatnya, disidang rame-rame orang-orang Quraisy, dites nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi emang begitu Bu, salah satu hikmah diturunkannya kenapa agama Islam di Arab, karena pertama letak geografisnya untuk menyebarkan daripada timur dan ke barat lebih cepat. Kemudian yang kedua, orang Arab ini nggak main gampang terima aja. Orang Arab ini ngelihat dulu, dicek dulu faktanya, dicek dulu datanya, dilihat, di cross check dulu, betul nggak? Nah ini adalah termasuk ketelitian daripada orang-orang Arab, makanya dites. Rasulullah SAW ditanya, ya Muhammad, kalau emang engkau betul, tadi engkau bilangnya baru pulang semalam, ya udah, di situ ada berapa tiang di Masjidil Aqsa, ada berapa pintu? Namanya kita kan nggak merhatiin Pak ya, kita aja belum tentu ini ada tiangnya ada berapa pintunya, kan nggak merhatiin. Rasulullah juga nggak merhatiin, tetapi di dalam kesedihannya Rasulullah SAW, Allah tidak membiarkan kekasih setianya, maka Allah tunjukkan daripada dimensinya, atau kalau sekarang gampangnya dikasih layar LED dah, dikasih bayangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tiangnya segini, pintu masuknya yang dari timur ada segini, dari barat segini, pintu jumlahnya ada segini, betul. Oke, lulus daripada tes pertama. Kemudian dites lagi. Kan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu kan 1 bulan, 2 bulan kalau pergi dan pulang. Kemarin ada pedagang-pedagang orang Quraisy yang sudah 1 bulan berangkat. Nah, engkau ngelihat nggak? Engkau ketemu nggak? Kalau emang engkau dari sana pasti engkau ketemu papasan di jalan. Kata Rasulullah, dan memang Rasulullah SAW melihat daripada orang-orang Quraisy yang sedang melakukan perjalanan daripada ke Baitul Maqdis lagi arah pulang. Kemudian disebutin di dalam hadis itu, di dalam sirah itu disebutin ontaknya ada berapa, bahkan ada ontak yang kabur, Rasulullah tahu, dan ontaknya pakai boxnya atau tasnya warna hitam atau putih, Rasulullah betul, semuanya betul. Oke, lulus tes kedua. Dan tes yang ketiga ini merupakan tes akhir, bisa dibilang tes akhirnya oleh kepercayaan orang-orang Quraisy. Ya udah, kalau begitu, kalau emang semuanya betul jawabannya, ini ada satu pertanyaan lagi, wahai Muhammad. Kalau engkau bisa tahu kira-kira orang tersebut nyampe lagi ke kota Mekah itu hari apa? Kata Rasulullah, ba'da yaumain insyaallah wujud fina.
Insya Allah habis 2 hari lagi nanti mereka yang melakukan perjalanan safar ini dalam perjalanan dagang ini ntar 2 hari lagi sampai hari Rebo. Makanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW hari Senin, hari diutusnya Nabi hari Senin, hari dilahirkannya Nabi hari Senin, hari meninggalnya Nabi hari Senin. Makanya hari Senin adalah hari yang mulia. Maka disunahkan kita untuk berpuasa pada hari Senin. Salah satu kenapa kita disunahin puasa karena Rasulullah SAW yang berpuasa pada hari Senin memperingati kelahirannya, dan Nabi ini memerhatikan sekali dengan kelahirannya. Sebagai kita orang warga sini, warga kampung Ranca Sumur, memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Masih ada nggak nih waktunya? Besok pada libur apa masuk nih? Kayaknya banyak kan yang libur setiap hari nih. Dikit lagi deh ya, tanggung kita selesain. Kan sesuatu yang setengah-setengah gak enak. Kayak misalnya begini, yang aku mau cerita nih misalnya. Gak jadi deh. Penasaran gak? Penasaran. Kamu mau ngomong apa sih? Ngomong apa? Gitu ya kan. Nah ini kan gak enak kalau setengah-setengah. Shallu ala Muhammad. Jadi insya Allah hari Rebo datang, karena pulangnya berangkat malam Senin kan. Senin maghrib itu kan kalau di tahun Hijri, tahun Islam kan udah masuk hari Senin pagi. Ntar insya Allah 2 hari lagi sampai. Ya udah kata Abu Jahal apa? Ya udah kita semua bubar kita datang lagi kumpul hari Rebo. Rebo terakhir sore kita duduk di sini sampai terbenamnya matahari. Kita lihat datang nggak nih prediksi Rasulullah SAW. Ya Allah, kita rela nggak, tega nggak, Nabi kita udah diintimidasi, dikucilkan. Ya Allah, sedih kita kalau ngelihat Rasulullah SAW digituin. Itu Rasulullah dalam 2 hari minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar itu orang tadi balik sebelum malam Kamis. Jadi Rasulullah SAW lah yang mengajarkan kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian udah mau maghrib nih, tapi orang-orang yang tadi melakukan perjalanan belum juga kembali ke kota Mekah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menunggu, dalam keadaan tidak pasti. Dan orang-orang kafir Quraisy ini senang. Wah, kita bisa eksekusi nih Muhammad, kita bisa intimidasi nih Rasulullah katanya. Muhammad kita bisa jatuhin nih katanya. Kalau nih orang nggak datang, ini semua semangat mau menghakimi, mau menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menghendaki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan kita meyakini semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak, atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka matahari tersebut dibalikan lagi, yang tadinya sudah mau terbenam matahari ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga tidak sampai terbenamnya matahari. Ini kejadian yang diceritakan oleh para ulama. Kita kan sering baca Yasin di sini kan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah suka baca Yasin. Di ayat ke-38 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari ini berjalan ini sesuai daripada porosnya, dari timur ke barat. Nggak bisa cepat, nggak bisa lama, udah 24 jam 1 hari 1 malam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan atau menahan, karena semua makhluk kan ini atas kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditahan. Dzalika takdirul azizil alim. Ini adalah takdir Allah yang aziz, yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha mengetahui. Sehingga ditahan sampai orang-orang tadi datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul tuh tadi, dan yang percaya masuk Islam banyak, dan orang yang imannya bertambah makin banyak. Dan Abu Jahal ini dan kawan-kawan pegel, resah, capek sama dakwanya Rasulullah SAW. Maka ditawarin Rasulullah, ya Muhammad,
Apa sih yang kau pengen ini? Kenapa sih semua orang kau ajak untuk masuk Islam? Maunya apa sih? Begini aja. Kalau engkau mau wanita yang cantik, maka aku akan carikan kamu paling cantik di desa ini, di kampung ini. Kalau engkau ingin harta, kita siap kolektif daripada harta-harta semuanya aku serahkan kepada engkau. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, maka aku akan berikan kepemimpinan kepada engkau ya Rasulullah. Kalau engkau sakit, maka aku panggilkan tabib yang baik agar bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau engkau gila, kalau engkau stres, aku panggilkan dokter yang bisa menyembuhkanmu, psikiater yang bisa menyembuhkanmu. Ya Allah, Rasulullah dituduh hubu dunia, Rasulullah dituduh incar perempuan, incar harta, dan bahkan Nabi Muhammad SAW dituduh sakit jiwa, gila. Dan ini semua juga dirasakan oleh para ulama kita. Tidak sedikit dari ulama kita yang goyang kalau ditawari perempuan. Tidak sedikit daripada ulama kita yang goyang imannya ketika ditawari daripada harta, jabatan, kedudukan. Tapi insya Allah ulama kita, wabil khusus di kampung ini dan sekitarnya, wabil khusus di kota Banten dan Indonesia, menjadi ulama-ulama yang tidak bisa terbeli, menjadi ulama-ulama yang ikhlas, minal alimin, salihin, dan mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tinggal enak. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita terimanya dengan iman. Kalau iman sudah menerima, insya Allah akal mengikuti. Contoh begini, kalau kita pakai akal misalnya, kalau kita mengangkat hadas kecil, itu kan wudhu. Kalau kita mengangkat hadas besar, kita mandi janabah. Kalau kita lihat, kalau orang berhubungan suami istri diwajibkan mandi min mujibatil ghusl, daripada salah satu yang diwajibkan mandi. Padahal mandi najis apa suci, Bu? Mandi najis apa suci? Suci. Kencing najis apa suci? Ini kok pada nggak tahu nih, kayaknya pada ngantuk kali ya. Kencing najis. Kalau kita lihat, harusnya kan yang najis yang mandi besar, yang ada apa yang tidak najis tidak mandi daripada hadas besar. Tapi kenapa? Karena kita terimanya dengan iman. Jadi kita ngikut aja apa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau orang-orang terdahulu, Nabi Muhammad SAW disidang untuk menunjukkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, orang-orang kumpul diprotes Rasulullah agar orang-orang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi kita semua yang kumpul di sini di Masjid Baitul Mutakin sama-sama semua percaya kepada Rasulullah SAW. Semuanya mengimani kepada Rasulullah SAW atas peringatan, atas perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang menyambut diterima kecintaan kita oleh Nabi Muhammad SAW. Kita selalu diperhatikan oleh Rasulullah SAW dalam kesusahan kita, dalam kesedihan kita, dalam penderitaan kita, mendapat doa dan perhatian khusus daripada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ja'al zaman hadha zaman marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'na syakiyan wala mahruma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajhtul amal famnun alaina bil iqbal wa kun lana waslihil bal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Atas salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.